menarik ini ya. Jadi dari dua presentasi itu kan memang betul dari sisi visualnya itu luar biasa, dari sisi kontennya luar biasa. Walaupun saya menemukan memang ada celah AI yang agak kuat di situ, ya. Hmm. Ada celah AI yang sangat kuat di mana masih sebagiannya itu apa ya, mungkin kurang relevan dengan realitas dari pendidikan agama Islam yang ada saat ini, gitu ya. Tadi dari kesan terakhir yang saya baca itu adalah terkait dengan bahwa ide-ide gagasan secara teoritis itu sangat brilian ya, dari Al-Kindi sampai terakhir tadi Al-Ghazali gitu. Tapi faktanya di masyarakat itu adalah bahwa pendidikan agama Islam itu justru semakin terpinggirkan, dalam artian itu mana buktinya ternyata bahwa sebagian besar masyarakat itu ya dari sisi pendidikan itu tetap saja artinya itu pendidikan agama Islam dengan agama Islamnya itu tetap terpinggirkan dari dunia sains. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah sama dengan saya selalu sampaikan perkataan dari Nakib Arslan ya, lima data ahal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa sih umat Islam dari dalam konteks atau perspektif pendidikan itu selalu terpinggirkan, bahkan mundur dari sisi istilahnya itu ilmu pengetahuan. Ya, kalau lihat saat ini dari sisi ya sains dan teknologi atau di IT, kalaupun ada itu hanya beberapa orang saja, sangat sedikit sekali. Nah, pertanyaannya itu apa atau kenapa umat Islam dari perspektif pendidikan itu berada di belakang, hanya sebagai pengguna, hanya sebagai user, ya, bukan sebagai inovator. Nah, jawabannya sebenarnya mudah nih, boleh ada yang bisa menjawab, boleh juga itu. Yang pertanyaan lain sebenarnya saya pikirkan itu ada tentang kebijakan dari pendidikan agama Islam di Indonesia. Dalam konteks di sini adalah lembaga pendidikan. Ya, ini sebenarnya kan mata kuliah kita itu selain filsafat juga pemikiran ya. Kita di Indonesia itu mengenal mulai dari pondok pesantren salafiyah, pondok pesantren modern, kemudian madrasah diniyah, ya, ada surau, ada masjid, ada langgar, ya, ada dayo ya, kemudian juga ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada sekolah Islam terpadu, mungkin juga ada kutab. Nah, itu semuanya apakah bisa menjawab untuk perkembangan atau untuk tantangan di masa ke depan, terutama di era AI ini ya. Jadi hampir semuanya kita ini umat Islam itu sebagai pengguna, hanya sebagai user dari AI misalnya. Ya, nah ini menurut saya itu akan sangat berbahaya dan akan seperti itu terus gitu ya, akan seperti itu. Nah itu lebih kepada pertanyaan kedua itu adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan lembaga pendidikan yang memiliki begitu banyak variasi, ya walaupun harus dipahami satu-satu sebenarnya itu ya. Nah, dalam konteks terutama sisi keindonesiaan. Nah, itu ya. Dan yang paling penting tadi memang dari sisi ilmu, saya memang agak sedikit khawatir ya, banyak sekali kekhawatiran di kalangan ilmuwan dengan adanya AI ini, terutama di dunia akademik itu akan meruntuhkan dari istilahnya itu tradisi keilmuan. Ya, artinya oke, tadi dari sisi visual luar biasa, dari sisi materi pun juga sangat luar biasa, dari sisi penyampaian karena sudah terbiasa itu juga sangat luar biasa, tapi ada yang hilang, yaitu human analyze as a Muslim. Nah, di situ mungkin agak-agak hilang di situ juga realitas, analisis dari realitasnya tadi disebutnya dengan critical thinking dan sebagainya, tapi ternyata realitas tadi, kalau saya belum melihat bagaimana sebenarnya apa yang terjadi saat ini dari kacamata manusianya kita sendiri. Kalau saya tadi melihat dari dua presentasi itu lebih melihat memang dari kacamata AI untuk melihat realitas pendidikan agama Islam di Indonesia. Nah gitu, walaupun tadi kita juga tidak menolak AI ya, karena tadi yang direferensi di presentasi terakhir misalnya banyak juga referensi-referensinya, gitu kan ya. Tapi membaca referensi itu ya, mungkin ya kembali ke pendapat Al-Ghazali, hati ya, membaca dengan hati itu mungkin yang perlu ditekankan ke depan. Ini mahasiswa S2, S1 juga lebih parah lagi terus seperti tadi saya sebutkan, bikin presentasi, bikin artikel jurnal itu luar biasa.
Tapi setelah saya baca, saya cek, nggak mungkin dia tuh nggak memiliki kemampuan sampai di situ. Ketika dicek ternyata memang itu adalah ya 90% AI atau nggak bilang 100 ya. Nah, ketika menjelaskan itu justru malah kurang. Kalau di level master itu menjelaskan tuh sudah tadi luar biasa sekali. Yang terakhir kan Ibu Ustazah ini kan udah biasa ceramah gitu kan, udah biasa ngajar, udah biasa ceramah gitu. Tapi ada yang hilang dari analisis hatinya itu, terutama tadi dari apa ya, kesikohan ya, kesikohan dari data yang ditemukan itu. Tapi sebagai sebuah mata kuliah nggak ada masalah. Nanti ada ke depan untuk menjadi sebuah tesis, kemudian artikel jurnal, itu mungkin yang perlu lebih mendalam. Jadi bagaimana nih pertanyaannya itu mengoptimalkan fungsi hati dalam konteks ilmu pengetahuan. Banyak kan pertanyaannya ya. Gimana nih Ustaz Lutfi nih? Apa kita simpan sebagai sebuah uh, Boleh renungan dilanjut, saja boleh. gitu ya. Boleh. Atau Ustaz Rangga dulu, boleh silakan Ustaz Rangga. Monggo Ustaz Rangga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Mohon maaf Pak Dokter, ini waktunya juga sudah 22.03. Saya Lutfi. Iya, kita ini ya, yang mau keluar mungkin boleh istirahat lah gitu ya. Ya. Mungkin yang masih mau lanjut mungkin 15 menit lah ya, silakan. Siap. Dari semua yang ada, memang AI sangat berkembang saat ini. Kembali ke AI itu sendiri ya Pak Dokter ya. Entah itu para mahasiswa S1, bahkan kita, terkadang bukan hanya di lembaga pendidikan, di tempat kerjaan, para siswa, bukan hanya mahasiswa, para siswa mencari jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Iya, betul. Itu AI Pak Dokter. Saat ini matematika juga harus ngerjain ya. Termasuk itu matematika. Mereka tidak menghitung, langsung tanya AI, langsung keluar jawabannya. Betul. Seperti itu Pak Dokter. Nah, ini jadi apa ya Pak Dokter ya? Menjadi sesungguhnya ini sudah menjadi beban kita, khususnya benteng dari moral itu sendiri para guru PAI untuk di sekolah, untuk di pondok pesantren, para asatiz dan para ulama, alim ulama, para masyayikh. Nah, bagaimana AI ini bisa terjaga ataupun ada istilahnya adat istiadat ataupun secara turun-temurun, kegiatan secara turun-temurun. Kalau untuk di Pondok Gontor, di Pondok Pesantren Gontor itu ada Fathul Kutub. Nah, ketika Fathul Kutub itu memang rujukannya yang kita baca, terus intisari yang kita baca, kita presentasikan. Nah, ini yang membedakan dengan ilmu yang tersambung kepada Rasul, dengan membaca langsung intinya gitu Pak Dokter. Sementara saat ini, ketika kita saat ini, khususnya saya lihat dinamika yang ada di para mahasiswa di Tazkiyah, termasuk ketika dikasih tugas untuk bahasa Arab, jawabannya Masya Allah lebih dari kita gitu. Berarti ini jawabannya dari AI semuanya gitu. Itu sudah dipastikan gitu. Maka dari itu ya itulah realitanya Pak Dokter. Memang susah gitu Pak Dokter. Apalagi ya dengan tidak ada batasan gitu terhadap penggunaan AI sendiri. Nah, seharusnya sih kita mengikuti, tapi ada batasan dari lembaga pendidikan gitu. Khususnya di pondok pesantren. Kalau untuk di pondok pesantren masih sih. Di beberapa pondok pesantren karena gadget itu tidak diperbolehkan. Itu yang menjadi landasan utama. Di pondok pesantren masih terjaga. Tapi kalau di mahasiswa ataupun perguruan tinggi, sekolah, itu sudah terbiasa Pak Dokter. Maka dari itu mungkin ini bisa didiskusikan 15 menit ke depan gitu Pak Dokter. Bagaimana pemecah masalahnya gitu. Seperti itu Pak Dokter. 15 menit tambah 15 menit lagi ya Pak Rangga. Maksudnya begitu. Kan tadi kita pukul 11 ya. Pukul 23 gitu.
Iya, 23 siap rekor Pak ini Rangga? kita 11 nih. Ya, siap. Tapi yang mau keluar boleh inilah, boleh diizinkan untuk keluar juga ya, mungkin ya, apa Siap. namanya, biar nanti takut mengganggu juga, ada Bu Haja Mukulsum juga dan ibu-ibu yang lainnya gitu ya. Kita sambil ini, kalau mau ikut juga silakan aja, mungkin sampai ya udah 30 lah rekor terakhir gitu. Soalnya menarik sih menurut saya ini, tadi ke Masya Seterangga ya. Allah. Seterangga, Ya, jadi Pak Dokter. sebenarnya kalau kita bisa melihat, ini pendapat saya pribadi ya, bahwa turos gitu ya, artinya pemikiran-pemikiran ulama itu memang sangat luar biasa ya, itu sangat luar biasa, tetapi ada batasan di zamannya gitu ya, ada batasan di zamannya, sehingga kemudian ya sebagai sebuah pondasi, sebagai sebuah inspirasi itu menjadi sangat penting gitu ya. Tetapi kemudian kita juga hidup di era sekarang ini gitu ya, hidup di era sekarang ini di mana memang AI itu tidak bisa tidak bisa dialihkan, tidak bisa ditolak seperti itu ya. Sehingga kemudian di sini salah satu dari keywordnya, kuncinya itu memang adalah guru ya, ustadz, kiai, ajengan dan lain sebagainya. Mungkin kalau tadi pondok pesantren Salafi dan banyak pondok pesantren yang memang menolak gadget gitu ya, tidak menggunakan di sekolah jika sekarang sama, itu sebenarnya sebuah alternatif saja sih kalau menurut saya itu. Sebuah alternatif dan sebuah tanda petik itu ijtihad gitu ya, ijtihad. Karena toh mereka ketika pulang, ketika mereka itu juga akan bersentuhan dengan itu. Tadi yang saya maksud dengan guru itu adalah dari sisi evaluasi. Ya, saya ingat sekali. Jadi makanya dalam konteks evaluasi pembelajaran misalnya, ya kalau hari ini misalnya kita memberikan tugas dalam bentuk tulisan itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi ada celah lainnya itu tadi dalam bentuk lisan gitu ya. Lisan itu satu. Yang kedua juga teamwork itu juga perlu dibangun, dan juga tadi makanya ada sebenarnya ya project based learning dan lain sebagainya itu perlu ditekankan. Ya, kembali ke guru kalau menurut saya itu. Selain masalah yang lainnya ya. Tadi sebenarnya yang saya sebut pertanyaan itu sebenarnya adalah kebijakan. Nah, itu penting sekali itu kebijakan itu. Kebijakan dan juga ya kesungguhan dari seluruh komponen, terutama orang-orang yang memang memiliki kemampuan kekuatan gitu ya. Dalam hal ini adalah ya mulai dari kepala sekolah, ketua yayasan, kemudian juga ya Kemendak, pemerintahan dan lain sebagainya, untuk jangan sampai kita itu hanya menjadi user. Itu tadi jawaban saya sebenarnya, jawaban dari pertanyaan saya sebenarnya itu gitu ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya mendorong gitu ya. Saya sendiri dari 2007 mengajar, kalau ngajar di MI itu dari tahun 2000 ya, berarti sudah 26 tahun, dan menemukan banyak sekali fakta-fakta ya begini keadaan, mulai dari gurunya, sistem pendidikannya, kurikulumnya, kenapa umat Islam itu terbelakang. Mungkin kalau dari 2007 berarti sekitar 20 tahun terakhir di perguruan tinggi, kenapa sih perguruan tinggi Islam kok tidak berkembang, dalam artian itu kualitas, inovasi dan sebagainya. Salah satunya adalah ya tadi, kalau guru berarti ya dosennya, ya belum lagi kurikulumnya. Tapi kita akan bicara tentang guru dengan dosennya, di mana guru itu yang dihasilkan gitu ya. Berarti ini kelas yang sangat berbeda, karena saya menghadapi beberapa kelas yang lainnya, dan banyak sekali kampus-kampus Islam yang memang ya udah yang penting lulus gitu ya, IPK, kemudian juga kuliah mah nggak terlalu penting dan sebagainya gitu ya. Jadi tadi yang bisa kita lakukan sebagai guru atau dosen itu adalah ya melakukan bahasa kualitatif itu triangulasi. Jadi melihat efek evaluasi. Saya pernah ngajar ya di semester yang sebelumnya itu tentang evaluasi pembelajaran berbasis tadi pendapatnya Ibnu Khaldun dan Imam Al-Ghazali. Tadi sudah disinggung sedikit tentang bagaimana penilaian itu bukan hanya dari sisi kognitifnya, tapi dari sisi tazkiyah yaumiyah. Nah, itu juga menjadi penting. Ya, sehingga kemudian ada minimal itu ada 3 dimensi ketika penilaian itu dilakukan, atau evaluasi assessment itu dilakukan dalam proses pembelajaran gitu ya. Sama juga nih ketika misalnya saya ngasih nilai untuk kelas ini, nggak bisa hanya dari sisi kehadiran. Makanya kan proporsional, ada kehadiran, ada keaktifan, ada nanti hasil tulisannya, ada juga hasil presentasinya. Tapi tadi saya juga menyadari ya jangan terlalu ideal juga gitu ya. Apalagi kelas online katanya.
dikasih pesan sama Pak Ketua, ya semampunya aja lah. Tapi ini karena terlalu ideal ini Ustadz Lutfi ini ya, Ustadz Lutfi, Ustadz Rangga gitu. Sehingga akhirnya saya mengatakan dengan jujur bahwa pendidikan Islam itu ya sebagian besar gitu ya mengalami kemunduran, terutama tadi dari sisi sains itu hanya menjadi pengguna. Itu adalah salah satunya itu adalah kebijakan, stimulus dari para pemilik kebijakan, dan juga kualitas SDM atau gurunya. Dan itu ya saya sangat cukup prihatin ya ketika seorang sarjana, misalnya sarjana pendidikan agama Islam, ternyata kemampuannya itu kurang ya. Jadi sebenarnya agak sedikit kritis nih, mohon maaf, nggak layak untuk menjadi seorang guru. Ya mungkin agak sedikit kritis juga, nggak layak untuk menjadi seorang dosen gitu ya, tapi dipaksakan untuk menjadi guru, ya dipaksakan untuk menjadi dosen, dan itu memang terlihat dari proses perkuliahannya, ya itu di hampir semua PTKIS banyak sekali, sehingga saya buka-bukaan ya, misalnya kualitas riset dari dosen PTKIS sangat rendah. Bukan hanya sangat rendah, mungkin hanya 0, kenapa? Karena tradisi riset, tradisi menulis itu sangat rendah saat ini ya. Nah, saat ini ya mungkin kalau PTKIN dan sebagainya, mungkin yang negeri itu mungkin biasa kadang agak sedikit dipaksa, ada juga sedikit stimulus. Nah, gitu ya. Ini saya ngomong jujur terus terang gitu ya. Jadi banyak sarjana pendidikan agama Islam yang tidak layak menjadi guru, tapi ya ada yang dipaksa, ada yang memaksakan dirinya, ada juga yang karena nggak ada kerjaan lain akhirnya menjadi guru gitu ya. Nah, dosen juga sama. Nah, kemudian ada tadi permasalahan lainnya itu adalah ya kadang tidak menyalahkan gitu. Memang ada beberapa pondok pesantren misalnya fokus ke bahasa Arab, fokus yang ke kitab, fokus yang mungkin ke misalnya tahfidz dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi justru perlu adanya apa semacam clustering ya, clustering dari masing-masing kekhasan dari pondok pesantren sehingga bisa mengembangkan. Sekarang ada beberapa pondok pesantren yang berbasis IT, ya ada beberapa sekolah yang berbasis kepada digital dan sebagainya. Tapi prediksi saya kok ya udah maju duluan yang non Islamnya gitu, sehingga dari sisi IT. Nah, dari kemajuan di luar Islam dari sisi ilmu pengetahuan memunculkan juga banyak sekali karakter. Ada yang bilang ya udahlah kita kan umat Islam yang penting agamanya saja gitu ya. Saya agak prihatin ada beberapa teman-teman angkatan saya itu yang mereka itu dari UI, dari UGM, dari IPB. Tapi kemudian ada IPB, ada satu teman profesor itu yang kemudian anaknya itu karena memang inginnya agama gitu ya, akhirnya belajar agama, sekarang menjadi sarjana bahasa Arab dan juga master ya di bidang bahasa Arab, mencari istilahnya itu apa, ya lowongan kerja untuk dosen bahasa Arab. Padahal orang tuanya itu adalah profesor di di pertanian gitu ya. Artinya seolah tuh kayak kembali ke satu sisi, kembali ke sini semua, tapi di sisi lain begini. Jadi banyak sekali masalah yang dihadapi dalam pendidikan agama Islam secara umum adalah umat Islam, sehingga umat Islam untuk menjadi ya minimal bukan hanya pengguna lah ya, menjadi inovator itu kok agak sedikit pesimis ya, masih agak jauh gitu ya, walaupun kita harus ya optimis, mungkin nanti ada sisi lain. Nah, sisi lainnya berarti tadi adalah ya pengembangan dari sistem evaluasi, sistem pembelajaran, kurikulum, termasuk pendidikan yang berbasis kepada Islam. Dan itu harus terus dikembangkan. Permasalahannya, nanti permasalahan berikutnya adalah ketika seorang anak misalnya dia di pondok pesantren, banyak sekarang terjadi itu di pondok pesantren modern ataupun salafiyah, kemudian lulus SMA, kemudian sayangnya itu adalah mereka kemudian kuliah di perguruan tinggi umum. Mohon maaf tidak menginginkan PTU ya, tetapi di situlah justru sebenarnya itu apakah istilahnya itu modal dia di pesantren itu mampu untuk istilahnya itu membentengi dia dari pembelajaran yang ada di PTU yang kita sebut ya jujur sekuler gitu ya, walaupun ada mata kuliah PAI, tapi sebagian besarnya itu adalah sekuler, sehingga disinilah kemudian banyak sekali problematika ya umat Islam khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam yang harus kita urai satu persatu. Seperti itu. Nah, 16 nih, gimana nih? Yang lain ada mau komentar silahkan. Lanjut Pak Dokter, Masya Allah. Gitu ya.
Itu Satrangga ya. Jadi dari Siap. sisi guru itu saya lebih senang untuk gurunya itu harus ya lebih inovatif, lebih banyak bisa menguasai kemampuan dari berbagai sisinya. Kemudian juga tadi konteks insan kamil ya sempat sempat kita diskusikan itu sebenarnya juga ya sebuah visi sebenarnya. Tapi faktanya juga memang ya faktanya adalah sesuatu yang visi yang mungkin agak sulit untuk dicapai ya untuk dicapai sehingga kemudian ada visi-visi yang menarik tadi misalnya kalau kita ngambil dari pendapatnya Ibnu Sina itu ya kalau saya lihat perlu ada sentuhan digitalnya sekarang ini tuh seperti apa sebenarnya. Jadi bagaimana mengarahkan membimbing anak generasi alfa dan beta ini gitu ya untuk bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Ya mungkin Jepang itu terkenal dengan Society 5.0-nya. Nah, kita Muslim itu apa nih? Gitu ya, apa yang kita bisa kembangkan untuk menjadi sebuah visi yang lebih operasional. Nah, seperti itu. Tadi program pembiasaan dan sebagainya, jadi banyak yang kita bisa diskusikan. Itu ya, Satrangga nih, ya. Syukuran Pak Atau mau Dokter. ditanya Satrangga, jadi Satrangga tadi Ada. jawabannya gimana? Ini Pak Dokter, kalau yang kita simak tadi Pak Dokter ya, perihal pembanding eh, khususnya pendidikan dasar, kebetulan Mhm, ketika waktu ngambil S1 concern ke pendidikan dasar Pak Dokter. Untuk di mhm, Jepang itu di pendidikan dasar dari kelas 1 sampai kelas 3 itu pembentukan nobel karakternya gitu. Kalau di mhm, kita akhlaknya. Tidak ada mhm, istilah menghafal ataupun calistung kalau di kita tuh. Untuk di Jepang mhm, kelas dasar itu bahkan dari PAUD, TK sampai kelas 3 SD mereka eh, lebih lebih banyak ke karakternya gitu. Nah, sedangkan di kita anak TK ketika tampil di pentas seni hafalannya em, surah Yasin hafalan, masya Allah luar biasa gitu. Itu kan bukan jauh dari makna pendidikan sendiri gitu Pak Dokter ya. Seharusnya kalau kita melihat dari konsepnya tadi yang kita baca ataupun kita lihat bersama-sama yang telah disampaikan Ustazah Evi, itu luar biasa. Yang pendidikan dasar memang harus karakter dulu gitu, akhlak dulu. Sedangkan di kita tidak seperti itu gitu. Prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Kelas 1, wah dituntut harus bisa calistung. Kelas 2 harus bisa. Di SDIT seperti itu Pak Dokter. Bahkan mhm, kelas 3 ada yang pakai bahasa Inggris sudah dimasukkan pelajaran bahasa Inggris. Ketika kita ikut dengan Pak Dokter Lutfi almarhum, uh, pusat kajian hadis yang di SDIT Al-Mugni, itu mhm, luar biasa kelas 1 kelas 2, boh, pada pinter-pinter gitu. Anak-anak mhm, jenis. Pada akhirnya setelah lulus mereka kelimpungan juga dengan hilangnya ketika lulus dari sekolahnya itu kan hilang sentuhan dari gurunya. Sedangkan pembentukan karakter di awal yang harusnya benar-benar ditanamkan itu tidak bukan akhlak yang ditanamkan, melainkan langsung ke materi-materi yang harus dihafal gitu. Itu yang mungkin sedikit kritis ya Pak Dokter ya terhadap mhm, pendidikan kita betul, yang saat ini berjalan. betul. Seperti itu Pak Dokter. Mungkin ada tambahan yang lain Pak Dokter seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi memang sengaja belum selesai. Nanti kalau udah selesai, udah kuliahnya udah selesai berarti gitu ya. Walau kita kan nanti bisa next semester. Nanti saya bayangkan kita harus buat kegiatan, buat acara. Nanti kita undang Pak Ustadz Rangga sebagai pembicara, Insya kemudian juga Allah. Ustadz Lutfi juga, Ustadz Fakhroji juga, dan yang lainnya. Kita bisa kayak semacam FGD ya, Forum Group Discussion, untuk diskusi lebih lebih mendalam. Gitu ya. Tapi karena waktunya memang tadi udah 15, ini 9 menit lagi nih. Mungkin terakhir dari saya sedikit ya. Baik Pak Dokter. Jadi yang saya pikirkan dari sisi pendidikan agama Islam itu adalah memang banyak hal yang harus diperbaiki ya. Saya mungkin bicara dari ya bottom up lah ya. Dari bawah dulu adalah mulai dari yang paling kecilnya yaitu guru ya. Jadi seorang guru itu harus betul-betul ya digugu dan ditiru gitu ya. Artinya dia betul-betul memiliki standar profesionalisme dan tentu saja tadi ada bukan sentuhan tapi ada memang nilai-nilai Islam yang harus dimiliki.
gitu ya. Itu kan harus tuh. Profesionalisme dalam artian tadi, jadi guru itu bukan profesi yang karena tidak ada pekerjaan lagi, kemudian juga apa istilahnya itu profesionalisme dari sisi akademiknya kurang, dari sisi sosialnya juga kurang gitu ya. Nah itu terus perlu perlu sangat perlu untuk ditingkatkan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua juga lembaga ya lembaga pendidikan itu juga memang harus di clustering secara lebih luas dalam artian itu memang harus mampu untuk membuat sebuah kurikulum yang bisa mengarahkan sesuai dengan levelnya ya SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau tadi pelajaran dari Jepang ya kita bisa ambil yang baiknya, kemudian juga dari Finland juga kita bisa gunakan juga beberapa, tinggal kita itu perlunya FGD itu dikomparasikan dengan Islam baik yang klasik ataupun kontemporer gitu ya. Ya mungkin kita boleh mengkritik tadi yang pondok pesantren yang salafiyah dengan yang modern gitu ya. Ya kenapa sih pondok pesantren salafiyah di beberapa terutama kalau kalau di Bogor tuh Bogor Barat itu kan sudah mulai kehilangan santrinya nih. Ya kalaupun nggak kehilangan mereka pasti akan ada sekolah formalnya. Ya satu sisi mungkin bagus karena memang kebutuhan tapi di sisi lain memang nilai-nilai salafiyahnya itu kurang gitu ya. Nah salafiyahnya ya kita bisa kritik ya. Yang modern juga bisa kita kritik juga gitu ya, bisa kita kritik di mana ya dari sisi mungkin visinya, misinya dan juga mungkin gini kekurangan dari umat Islam itu ketika rumah tauhid muncul tauhid semuanya gitu ya. Jadi seolah itu khas itu tauhid nanti bahasa Arab gitu. Jadi lanjutannya adalah pemilik kebijakan. Ya, ini mungkin satu masukan untuk pemerintah yang mulai dari Kemendikdasmen, Kemendikdesaintek, Kementerian Agama, cobalah buat kebijakan untuk bagaimana agar ya apa pendidikan agama Islam itu ya tadi lembaga-lembaga pendidikannya juga bisa lebih luas lagi. Jadi ada memang stimulus-stimulus, misalnya kalau di Kementerian itu ada insan cendekia misalnya gitu. Jadi yang berbasis IT, yang berbasis multimedia, yang berbasis mungkin robotik dan sebagainya itu sepertinya memang perlu gitu ya. Tetapi misalnya dalam level perguruan tinggi dari STAIN, IAIN, kemudian berubah menjadi UIN, ternyata di sana juga menghadapi banyak sekali tantangan. Ya, tantangannya apa? Ya UIN, Universitas Islam Negeri itu akhirnya yang menjadi prodi favorit itu adalah prodi-prodi saintek. Sementara epistemologi dari saintek yang Islamis sendiri belum ditemukan gitu ya, belum dirumuskan secara baik, sudah prodi-prodi berbasis agama itu sudah malah ditinggalkan, kurang peminat. Nah ini jadi agak sedikit ya bermasalah juga ya mungkin adalah kontribusinya UIN itu untuk misalnya ahli biologi, ahli fisika, ahli mungkin digital dan sebagainya yang berbasis Islam ada, tapi itu masih perlu perlu terus ditingkatkan. Ya, pendidikan juga sama sebenarnya. Makan tadi saya stimulus untuk istilahnya itu. Kenapa ada pesantren salafiyah, ada pesantren modern, ada madrasah diniyah, ada madrasah formal, ada SDIT, ada UTAP, ada mungkin nanti sekolah Islam internasional dan sebagainya. Yaitu sebenarnya upaya-upaya mereka masing-masing untuk mencari sebuah prototipe, mencari sebuah istilahnya itu apa ya, ya semacam formula untuk memajukan pendidikan agama Islam. Dan mereka juga sudah berbuat, tinggal sekarang ini pertanyaannya kembali kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan ya untuk pendidikan agama Islam dan juga untuk Islam kita ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi positif untuk Islam dan juga untuk pendidikan agama Islam sehingga ke depan Islam dengan pendidikan agama Islamnya ya memang menjadi satu mercusuar bagi kemaslahatan seluruh masyarakat di dunia, bukan hanya sebagai pengguna, bukan hanya sebagai pelengkap, juga bukan hanya bicara tentang akhlak saja gitu ya, tapi bicara juga tentang istilahnya itu sebuah inovasi yang memberikan maslahat rahmatan lil alamin. Allah alam bisawab. Itu dari saya, kita kembalikan ke Ustaz Lutfi nih. Mana Ustaz Lutfinya nih? 4 menit Ada. cukup lah ya. Udah rekor ini 10:30. Silakan disimpulkan. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih banyak dan juga teman-teman mahasiswa semua yang masih bertahan. Alhamdulillah masih 21, berarti rekor tadi kata Pak Dokter. Jadi kalau natijahnya mungkin tadi sudah sama Pak Dokter, saya mah hanya satu kalimat terima kasih kami ucapkan kembali di
perkuliahan terakhir mata kuliah filsafat dan pemikiran pendidikan Islam atas ilmu terkait dengan filsafat yang telah Pak Dr. Misha sampaikan, walaupun saya rasa memang masih ada yang ganjal kayak pembahasan epistemologi itu kayaknya kurang benar-benar selesai gitu ya. Apalagi ditambah dengan kami yang presentasi juga ibaratnya ala kadarnya begitu, tanpa kami tahu tentang patokan-patokan pada turos atau rujukan dari presentasi kami. Apalagi ya selanjutnya mungkin pertanyaan Pak Dokter ya, nanti untuk sistem UAS-nya berarti tetap ada soal ya begitu Pak Dokter? Atau ini sudah termasuk UAS yang bertahan sampai jam 10:30? Masya Allah. Harapannya seperti itu, Dokter. Enggak sih, kalau UAS tidak ada soal, tidak ada pertanyaan, hanya mungkin nanti persyaratan menyerahkan untuk draft yang memang siap untuk publish, atau kalau mau bisa langsung publish juga akan lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, artinya kemarin saya harapkan kalau tadi Bu Eti ya yang mau Bu Nurbaiti yang mau ke kampus, kita bisa kemarin tadi saya capek sekali dari Senin sampai Kamis itu ujian skripsi, sehingga hari ini saya libur memang di rumah gitu, yang ngajar dari rumah, terus besok insya Allah ke kampus. Jadi yang rumahnya di Bogor usahakan ya untuk yang UTS-nya kemarin di print, kemudian nanti diperbaiki, perbaikan itulah nanti yang akan dijadikan sebagai UAS-nya. Seperti itu. Nah, ya dengan template-nya, jadi nanti di UAS itu saya hanya akan mengirimkan mirip seperti kemarin plus dengan template untuk jurnal yang dituju. Seperti itu. Jadi kalau kemarin sifatnya masih agak umum. Baik, mungkin jadi nanti ada template baru dari Pak Dokter. Jadi kalaupun memang ada beberapa yang tidak sempat ke kampus atau langsung ke Pak Dokter, mungkin melengkapi dari UTS itu tersendiri gitu ya Pak Dokter ya? Iya betul, tapi memang sebaiknya diperbaiki gitu ya, diperbaiki dalam artian itu saya udah baca beberapa gitu ya, ya masih agak kurang tajam aja, masih belum ini, termasuk juga dari sisi referensi dan sumbernya gitu. Dan saya harapkan tadi bukan hanya hasil akhir publish tidak gitu ya, karena ada beberapa mahasiswa ada S1 ada S2 juga beberapa yang penting publish gitu, kadang malah ya nyuruh orang suruh tinggal bayar, nyuruh orang suruh publish gitu. Itu saya rasa tidak di situ sih, tapi proses untuk menuliskan, kemudian nanti ada perbaikan, kemudian bisa dipublikasikan atau mendapatkan letter of acceptance, itu saya rasa sudah cukup juga gitu. Jadi nggak mesti istilahnya terus publish harus itu, tidak gitu ya. Jadi ada proses, apalagi ini kan semester 1 gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih ke prosesnya. Jadi terakhir ya UAS itu bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan karena tadi kecuali jawabnya dengan tulisan tangan gitu ya, atau mungkin dilihatin gitu ya, itu mungkin bisa pakai jawaban, bisa pakai soal UASnya. Tapi ini kan tidak di rumah gitu ya, tidak bisa menjamin dengan ChatGPT atau cloud gitu ya. Jadi lebih baik artikel jurnal yang kemarin itu saja. Nah itu nanti diperbaiki, nanti kan ada soalnya dalam bentuk itu, ya dalam bentuk template, kemudian analisis, mungkin nanti ada beberapa persyaratan referensinya gitu ya, referensinya misalnya itu 5 tahun terakhir, kemudian wajib menggunakan buku induk gitu ya, misalnya tadi ketika bicara tentang Al-Ghazali gitu, referensinya ya wajib ada Ihya Ulumuddin gitu ya, atau mungkin pakai Ayyuhal Walad gitu ya, jadi dia harus ada gitu. Jadi ini yang ditekankan di face to face untuk untuk perkuliahan termasuk di Zoom itu adalah itu. Jadi main references, jadi referensi utama gitu ya. Jadi jangan sampai ngambilnya hanya dari jurnal. Kalau S1 mungkin masih oke lah ya, masih jadi bukan hanya ngambil jurnal, tapi kalau S1 pun saya salahkan ketika misalnya dia mengutip dari sisi lughawiyah, etimologi, dia ngambil dari jurnal. Dia ngambil dari tokoh, misalnya tadi tokoh Ibnu Khaldun misalnya, dia ngambil dari jurnal. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan, apalagi level S2 ini. Seperti itu. Terima kasih, saya Lutfi Amiruddin. Nanti berarti sama seperti kemarin mungkin Pak dosen ya, saya buat link Google Drive lagi biar nanti Pak Dokter bisa mengecek kalau memang ada sebagian teman-teman yang tidak berkesempatan bisa hadir. Tapi kalau syukur-syukur sih yang grup Bogor bisa menuju ke kampus untuk bertemu Pak Dokter langsung. Kalau Bekasi Ya, agak gitu Pak dosen. Kalau Bekasi kita bisa buat online.
Kita Oh, bisa siap. online aja nanti. Online aja ya. Baik. Mungkin Oke, itu terima saja. kasih. Baik, Baik, silakan ditutup, teman-teman. Lutfi. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah. astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak dosen, Pak Dr. Misno juga teman-teman semua. Semoga apa yang kita ikuti Terima kasih semuanya. Semangat. Kita jumpa lagi next semester. Amin. Amin, 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 amin. Saya tutup. Terima Assalamualaikum kasih, Pak Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Ngobrolnya ntar ngantuk. Besok lagi Kum. Ya, Yuk, besok lagi. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.